Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil
oleh Bapak Kasubdit Binpolmas Ditmas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Burhan Esos SHMH. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros, yang kami hormati Bapak Kapolres Maros yang diwakili oleh Pak Kasat Bimas Polres Maros selaku Ketua Pelaksana Giat dari Cyber Indonesia. Yang kami hormati Bapak Usa Samka dari Kamtipmas, Bapak Kompol Hari Agung, Kanit Cyber Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan beserta tim. Yang kami hormati Bapak Kompol Sugeng Setiabudi, Kasubdit Kimsut Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan, kondusif jelang Pilkada 2020 Kabupaten Maros. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat pembacaan deklarasi Pilkada Damai Kabupaten Maros, kelima sambutan, keenam pemasangan rompi sebagai inisiator penggagas dasi, selanjutnya pemberian cenderamata, dan terakhir foto bersama. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kita akan awali acara ini dengan pembacaan doa oleh Ketua MUI Kabupaten Maros kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andri Samsul Halid. Dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi berberkahnya acara kita pada hari ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan niat kita sesuai dengan tema yang kita kehendaki. Mengawali doa, mari kita sama-sama baca Ummul Quran, surah pembuka segala kebajikan. Waladini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa barakatuh. Menyanyikan Indonesia Raya.
Pilkada Damai Kabupaten Maros 2020. Kepada Bapak Ustaz Hamka Mahmud dengan hormat disilakan. Dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Pilkada Damai Kabupaten Maros 2020. Diikuti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Pilkada Damai Kabupaten Maros tahun 2020. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dai Cyber Indonesia Kabupaten Maros. Dan sejuk. Dua. Siap menangkal segala bentuk berita bohong. Hoax dan politik uang. Selama proses pilkada berlangsung. Tiga. Siap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Empat. Siap menjaga persatuan. Dan dengan berbagai bentuk masalah yang terjadi secara musyawarah, mufakat, dengan menghindari intimidasi dan provokasi. Enam. Siap mendukung penyelenggara pemilu dengan ikut berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada Damai Maros tahun 2020. Tujuh. Siap bekerja sama dengan TNI Polri dalam mengawal proses pilkada Maros tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan pertama dari Direktur Pusat Pendidikan Dai Kamtibnas kepada Bapak Ustaz Hamka Mahmud SPD MPD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati bi ni'mati ta'awun bil birri wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka qawlan thaqila, qawlan karima, qawlan baliga, qawlan maysura, qawlan laina, qawlus thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang mewakili Bapak Kapolres Maros, Kasat Bimas Polres Maros, dan yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Maros, Ketua Muhammadiyah, Ketua NU, peserta, Ketua Basnas, banyak guru-guru saya di sini yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Dalam kesempatan ini juga saya mohon izin untuk berdiri di hadapan orang tuaku yang guru-guru kami semua. Dai Cyber Indonesia, sebuah nama baru yang saya tidak tahu Allah takdirkan saya untuk menggagas pikirannya. Saya mohon maaf sebelumnya juga saya hormati dari penyuluh agama PNS dan non-PNS utusan Kementerian Agama Kabupaten Maros. Ada paling banyak pesertanya di sini, izin Pak, dari penyuluh 28 orang utusan Kementerian Agama. Ini bukti bahwa
saya sebagai Dai Kamtibmas tidak hanya membesarkan nama kepolisian, institusi Polri, tapi juga membesarkan Kementerian Agama Provinsi maupun Kabupaten Maros. Ya. Ini bukti, Pak. Karena paling banyak jatahnya kami berikan kepada Kementerian Kabupaten Maros. Nah, dua badan saya ini, satu badan saya ini Pak, dua institusi, bahkan sudah 4 institusi Polri dari segi Dai Kamtibmas, Kementerian Agama selaku penyuluh, dan saya dari anti narkotika di BNN, juga saya pembina di 7 lapas di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi 4 amanah yang kami pegang. Dan insya Allah semuanya akan kita berikan kontribusi yang positif karena ini adalah dakwah kebaikan. Hadirin bapak-bapak, tokoh masyarakat daripada bapak mewakili Bapak Kapolda yang kami hormati. Kenapa dibentuk Dai Cyber Indonesia? Saya diundang Pak Kapolres Maros. Begitu seringnya kami silaturahim dengan Kapolres Maros dari Pak Hotman. Sekarang beliau sudah berpangkat Kombes, berganti dengan Pak Lapri juga sudah menjadi Kombes. Kemudian berganti lagi Pak Richard Ferdinand, berganti lagi yang terakhir Pak Richard, dan diganti sekarang Pak Musa Tampubolon. Saya tidak tahu kenapa waktu Pak Musa Tampubolon ini SIK ya, AKBP Musa Tampubolon SIK SH, saya dikasih duduk lama-lama di ruangan ustaz. Besar sekali, saya bilang begitu. Katanya di Maros ini banyak korbannya, perempuan-perempuan. Itulah ada 10 perempuan daiyah tertipu di dunia cyber, di internet. Kemudian dia bilang mengatakan, bagaimana kalau kita bentuk Dai, kita bentuk Dai Cyber. Dia bilang begitu. Wah, menarik itu Pak, Dai Cyber. Ya, insya Allah kita siap. Saya ini Dai Kamtibmas sudah membentuk Dai anti narkotika. Bagus itu. Ini dakwah spesifik, dakwah yang fokus. Dan ternyata Nabi dan Rasul juga dulu punya dakwah fokus. Ada spesialisasinya. Mana contohnya? Nabi Lut mendakwai dasi. Jadi yang kasih nama itu dasi. Dan seumur-umur Pak saya ceramah baru hari ini saya pakai dasi karena menghargai nama daripada ini. Untuk semangat, saya pakai dasi. Ini saya bilang orang Bugis senus-senuna pakai dasi karena saya masya Allah luar biasa menyalahnya. Dasi ini membumi, menyebar di seluruh Indonesia, dan filosofinya di Indonesia Timur ini, dari timur ini digagas. Insya Allah seperti matahari dia akan terbit, dia akan ke barat dan menyebar kemana-mana. Itu yang kita harapkan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebabnya ada Cyber Indonesia. Terus kenapa kita mengundang tokoh-tokoh agama dan ada Mubaligah? Karena Mubaligah inilah yang akan mengedukasi ibu-ibu majelis taklim. Dan kenapa kita undang? Bukan cuma ada 2 dokter ini Pak. Ada Pak Dr. Nasarudin, izin Pak. Ada Pak Dr. Saparudin, beliau kalau sekarang Kepolisian Republik Indonesia Pak memberikan penghargaan, mengakui satpam, diberikan dia seragam mirip polisi seluruh Indonesia. Dan insya Allah hari ini Mubalik akan diberi apresiasi penghargaan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, terutama Kabupaten Maros, Resor Maros. Dengan apa? Diberikan rompi Pak. Dan ini pelatihan saya ikuti, ya kami gagas. Ada rompinya, ya rompi 2 lambangnya, lambang Polres dan lambang Pusat Pendidikan Dai Kamtibmas. Perlu kami jelaskan juga, ini Pusat Pendidikan Dai Kamtibmas adalah lembaga non formal. Yang ide ini sudah tertuang dalam buku Ini Jalanku Dai Kamtibmas yang diberi pengantar oleh Bapak Kapolri, dan Pak Kapolri dukung itu. Apa beliau ucapannya dalam kata sambutan bukunya? Semoga cita-cita saudara Hamka Mahmud
ya untuk mendirikan pusat pendidikan dari Kamtibmas akan segera terrealisasi. Dan Masya Allah hari ini belum terbangun bangunannya, tapi sudah ada produknya, yaitu Dai Cyber Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Olehnya itu sambil diberikan rumpi, Masya Allah, dan ini yang paling langka, diberikan KTA Pak ini. Saya mengatakan kepada Pak Kasat, kalau saya dulu ini Pak dikasih KCK, jadi KTA nanti itu Pak bisa menjadi begini. Caranya kita bawa ke ada percetakan di sini, bilang buatkan Kak seperti ini. Jadi itu hanya contoh. Jadi nanti pembuat kartu pengenal di sini yang dekat kolam itu akan buatkan kita ini. Dan insya Allah menjadi legalitas dakwah kita. Karena kalau sertifikat mau dibawa kemana-mana lebar, tapi dengan KTA ini itu Pak Kasat Bima, Pak Kapolres, iya insya Allah saya akan tanda tangan. Dan di situ Pak lambangnya bukan lambang Polres Maros, lambang Kepolisian Republik Indonesia, dan kita sudah bagian dari kepada kepolisian. Makanya saya tadi ayat saya sebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bekerjalah samalah kalian dengan kebaikan takwa. Ini pengantarnya, mukadimahnya, mudah-mudahan Allah berkahi. Tetap semangat, luruskan niat, karena sesungguhnya dai itu adalah mewarisi pekerjaan Nabi. Dai ilallah, mengajak kepada jalan Allah. Salah satu jalan Allah mengajaknya, dilarang masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, hoax. Itu adalah perintah agama juga. Kamtibmas sebenarnya perintah agama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Direktur Pusat Pendidikan dari Kamtibmas. Selanjutnya dimohon dengan hormat kesediaan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Jun Komisaris Besar Burhan, dengan hormat kepada Bapak Islam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan juga diberikan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Saya mendengar tadi Pak Ustadz Hamka sangat terharu dan bangga sebagai seorang putra Maros beserta penceramah-penceramah Bapak dan Ibu sekalian. Sungguh kami terharu ya, karena peduli terhadap umat-umat kita yang ada di Kabupaten Maros. Bahkan ada bisa ceramah keluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan daripada panitia untuk mengundang Bapak Kapolda. Kami sampaikan bahwa Bapak Kapolda berhalangan, ada kesibukan. Begitupun juga Dimas Polda Sulawesi Selatan ada juga kegiatannya, dan saya ditunjuk untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya akan bacakan sambutan daripada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Maros atau yang mewakili beliau, para Forkopimda Kabupaten Maros, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap peserta pelatihan dan undangan sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebagai umat beragama, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam kegiatan pembentukan dan pelatihan Dai Cyber Polres Maros tahun 2020. Selanjutnya, salawat dan taslim kita senantiasa pula kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang terakhir bagi semesta alam. Hadirin sekalian yang berbahagia, dampak positif dapat berjalan seiring dengan lahirnya ancaman gangguan keamanan
yang merupakan dampak negatif. Dampak negatif yang saya maksudkan antara lain pada hal-hal yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemberian informasi-informasi yang bertentangan dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah dan pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Sejalan dengan program Nawacita dan membangun kepeloporan tertib sosial di ruang publik. Implementasi program tersebut secara eksternal dapat dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan kemitraan terhadap seluruh potensi keamanan dan potensi masyarakat, salah satu potensi masyarakat yang cukup. Hadirin yang sama berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya tak lupa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolres Maros kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Polres-Polres lainnya di wilayah Polda Sulawesi Selatan nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa semoga melimpahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 17 September 2020. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Dr. Andes Medisam SHMH, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih. Pembukaan Dirkada Cyber Indonesia oleh Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Medisam MSI, yang diwakili oleh Bapak AKBP Burhan. Selanjutnya untuk itu dimohon dengan hormat kepada Bapak Kapolres Maros atau yang diwakili oleh PK Pak sambutan dari Bapak Kapolres Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul dalam suatu acara pembentukan dan pelatihan dari Cyber Indonesia Polres Maros. Yang saya hormati Bapak Kapolda Sulsel, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubdit Bipolmas. Yang saya hormati Bapak Dir Intelkam atau yang mewakili, selamat pagi Pak. Yang saya hormati Bapak Bupati Maros atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros atau yang mewakili, Bapak Ketua MUNI Provinsi atau yang mewakili, Bapak-bapak unsur Prokopinda Kabupaten Maros atau yang mewakili, para peserta pelatihan dari Cyber Polres Maros. Sebelum saya terlebih jauh menyampaikan sambutan Bapak Kapolres, saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sama-sama kita berdoa, karena dalam hal ini pimpinan kami sedang dalam berduka, di mana Bapak Wakapolda Bapak Wakapolres Maros, orang tuanya kemarin sore meninggal dunia, dan saat ini Bapak Kapolres kami sedang menuju Medan karena 2 hari orang tuanya tidak sadarkan diri, masih di kamar ICU. Untuk itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita menundukkan kepala sejenak sambil membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak Ustaz tadi
dalam hal pembentukan dasi tidak jauh beda dengan penyampaian Bapak Kapolres Maros kepada saya. Saya juga kaget karena dia sampaikan kepada saya, Pak Kasat, kita akan membentuk dasi. Saya langsung bertanya, Bimas mau dibuatkan dasi, kemudian disuruh pakai dasi juga, sama dengan reserse. Saya bilang tidak. Kau tahu dasinya? Saya tahu komandan, dasi saya tahu. Bahkan pernah saya pakai juga dasi karena saya pernah juga kasar serse komandan. Bahkan saya pernah juga jadi anggota reserse kan reserse. Sampaikan. Bukan itu. Dasi itu adalah singkatan dari Dai Cyber. Oh siap komandan, anak gua salah. Di benak saya itu apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus kerjakan, sehingga dia menyampaikan kepada saya, kau koordinasi dengan Ustaz Hamka. Kenal dengan Pak Ustaz Hamka? Siap, kenal baik komandan. Nanti kami akan berkomunikasi. Sehingga saya langsung berkomunikasi dengan Pak Ustaz Hamka. Ternyata dia lebih duluan juga disampaikan sama Pak Kapolres untuk pembentukan dasi ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dasi ini merupakan suatu terobosan daripada Polres Maros yang diinisiasi oleh Bapak Kapolres dari Kantimas Kabupaten Maros, Bapak Ustaz Hamka Mahmud. Saya terlalu banyak berutang budi sama Pak Ustaz ini. Sering saya panggil, Ustaz, tak tolong bantu saya. Oh siap. Adalah suatu langkah. Itu bersama-sama mengambil peran dalam menciptakan Kamtimas yang kondusif dan mantap. Sebab perhatian saya, karena melihat gejolak perkembangan, mintalah peran aktif daripada para dai dan daia untuk mensosialisasikan nantinya kepada warga masyarakat apakah pengawasan daripada para dai dan daia ini, sehingga pelatihan ini dapat kita laksanakan agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara warga dan pihak keamanan maupun pihak pemerintah. Selain itu, agar masyarakat juga tidak mudah terprovokasi dan tidak menjadi korban maupun daripada pelaku kejahatan cyber, di mana dapat kami jelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan dari cyber ini. Maros akan lebih baik dan lebih maju dan bakal lebih sejahtera, dan masyarakat paham tentang aturan-aturan hukum yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rompi dari Cyber Indonesia kepada peserta diklat yang mana diwakili oleh Bapak Ustaz Andi Ansar Kadar, Bapak Ustaz Muhammad Yahya, dan Ibu Ustazah Ummu Kalsum. Dengan hormat untuk mengambil tempat. Yang kedua, kepada Bapak Ustaz Muhammad Yahya. Selanjutnya kepada Ibu Ustazah Ummu Kalsum. Dasi oleh Bapak Kapolda Sulawesi Selatan atau yang mewakili, dimohon kesediaan Bapak Kapolres Maros, Bapak Ustaz Hamka selaku Dai Kamtimas yang juga Direktur Pusat Pendidikan Dai Kamtimas, dan Bapak Kasat Bimas Polres Maros, dimohon untuk mengambil tempat.
Selanjutnya yaitu pemberian cenderamata kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan oleh dari Kamtibmas. Dimohon sekali lagi kesediaan Bapak untuk tampil ke depan. Cenderamata yang akan diserahkan yaitu 2 buku tulisannya berjudul Ini Jalanku dari Kamtibmas, sebuah pengabdian, dan Dai Anti Narkotika dan buku panduan Dai Cyber Indonesia. Di Ketua MUI dan Ketua Jalan. Mohon izin mungkin dari sayap kanan dulu Bapak, silakan. Haji M. Said, silakan angkat tangan Pak. Muhammad Saleh, Insinyur Muhammad Saleh, angkat tangan silakan. Bapak Dr. Agus Abdul Hafid Amri, Bapak Alimuddin SAG, Bapak Alimuddin SAG, Bapak Fahrul, bantu kalau bantu. Bapak Asdar, Bapak Abdurrahman Namang, Bapak Abdurrahman Namang, Bapak Zainuddin, Bapak Umar Tonggo, Kamas, Pak Kamas, Pak Muhammad Ilisa Said, Ilyas Said, tak balik, Ilyas Said, Dr. Haji Safarudin, Bapak Dr. Haji Safarudin, Pak Haruna, Pak Muhlis, Kiai Haji Ibnu Hajar, Pak Suharman, buka tuh Pak. Pak Rafiq, Pak Samsudin, Haji Samsudin, Pak Usman Hadi, Pak Nur Alam, Dr. Agus Kiai, Pak Muhammad Akbar Salam, Pak Dr. Agus Arifin Darul, Muhammad Pak Hamsa, dua orang, Pak Hamsa Ahmad sama Pak Hamsa SAG ya. Pak Hamsa Ahmad, Kiai Haji Andi Latif Kule, Ibu Pak Kamarudin Saini, Ibu Ratna, Pak Muhammad, Ibu Aisyah, Mabu, Andi Hanifah Hafid, Bapak Ibu, Andi Hanifah Hafid, Ibu Widyawati ya, kalau ini nyata Widyawati ya, perempuan ini bukan ada watinya.
mengenai Ya, alhamdulillah, terima kasih atas pembentukan DASI Cyber Indonesia. Kami mengapresiasi untuk menangkal berita-berita hoax dan ujaran kebencian, di mana kita lihat di media sosial sering sekali ada postingan ya yang diposting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya terhadap beberapa pilar yang kita perlu tanam di dada kita, yaitu NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45. Ya, apabila keluar daripada itu berarti tidak mengkhianati ya komitmen kita. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama sebagai warga negara Indonesia, makanya kita dituntut mengabdi kepada bangsa dan negara ya untuk kemajuan bangsa ya, walaupun saat ini kita sementara mengalami pandemi, jadi kita harus tetap menjaga jarak, pakai masker ya, kita cuci tangan ya, sehingga kita lepas dari pandemi ini, sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar dan aman untuk kesejahteraan. Terima kasih. Kami haturkan terima kasih banyak pada Bapak Bupati Maros, kemudian Bapak Kapolres Maros, Bapak Dandim Maros, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maros, kemudian Ketua DPRD Maros, kemudian Direktur Pusdik
dai Indonesia, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa terselenggara. Beliau-beliau sudah memikirkan hal ini, yaitu untuk mengantisipasi pilkada damai di Kabupaten Maros. Kenapa acara ini perlu sekali? Karena para dai dan daiyah ini adalah filter untuk mengantisipasi Kamtibmas di Kabupaten Maros. Kemudian saya ucapkan selamat kepada para dai yang hadir di sini dan daiyah yang hadir di sini, bahwa ini terselenggara baru satu-satunya di Indonesia. Jadi untuk daiyah ini adalah inovatif yang pertama di Indonesia, dan kita semua wajib berbangga. Tepuk tangan. Saya juga iri dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kenapa? Maros bukan merupakan barometer Sulawesi Selatan. Yang merupakan barometer Sulawesi Selatan adalah Makassar. Tetapi justru Makassar dikalah inovasinya dengan Kabupaten Maros. Baiklah, untuk kegiatan pagi ini kita bukan memberikan materi, tetapi kita hanya sharing wawasan. Kenapa? Dalam era globalisasi sekarang ini, dunia cyber itu melaju dengan pesat. Beda di era-era tahun 90-an yang notabene kita masih memakai peralatan hanya terbatas pada lokal, tetapi sekarang sudah global dan sudah internasional. Dunia cyber itu dunia di awang-awang yang notabene adalah rimba raya. Kita tidak tahu siapa lawan, kita tidak tahu siapa yang baik, kita tidak tahu siapa yang buruk. Dengan adanya dunia cyber ini, di Indonesia dibentuklah suatu rancangan Undang-Undang ITE yang tergulir pada tahun 2003. Tetapi setelah dipikirkan oleh putra-putri bangsa kita ini, tergerus dengan waktu, sehingga tahun 2006 baru diangkat kembali oleh DPR kita, kemudian digodok, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Setelah berjalan Undang-Undang ITE ini, masih diperlukan keseimbangan, keadilan, sehingga diadakan revisi terhadap Undang-Undang ITE yang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang atas perubahan Undang-Undang ITE yang lama. Atasnya adalah internet, semua bisa berkomentar, semua bisa saling mengata-ngatai. Disinilah peran hadirin sekalian untuk memfilter hal tersebut, bahkan dikaitkan nanti dengan dakwah daripada misi para dai dan daiyah sekalian. Mungkin zaman dahulu kala pun sudah ada berita hoax yang akan nanti disampaikan kepada rekan saya Andi Darmawan SH. Berita hoax itu apa? Berita hoax itu berita benar, tetapi apabila ada konten yang ditulis sehingga persepsi masyarakat yang melihat dan membacanya menjadi tidak benar.
Berita hoax itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yang saya ketahui dulu pada waktu Nabi kita, Nabi Yusuf alaihissalam, itu juga pernah kena berita hoax, sehingga beliau dimasukkan ke dalam penjara. Jadi berita hoaxnya itu istri raja itu sebenarnya mau sekali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia justru yang memaksa Yusuf untuk melakukan perbuatan terlarang, tetapi diputar menjadi berita hoax bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang akan memperkosa istri raja tersebut. Ini dari zaman dulu, sehingga efeknya menimbulkan fitnah yang keji terhadap